Kami merasakan belasungkawa, duka cita yang dalam atas kejadian ini. Saudara Adinda Afan ini meninggal karena ditabrak oleh kendaraan Brimob. Tapi persoalannya, saya dulu waktu di demo buruh pun di balai kota, kenapa bisa selesai pulang? Saya terima mereka masuk dan saya dengarkan apa mau mereka dan saya carikan solusinya. Apa yang terjadi? Kita tidak mau terima mereka, atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya? Kita tidak pernah mau cari solusi, karena memang kita kelihatan tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki. Ini udah meninggal, keluarga udah penuh duka cita. Segera kasih bantuan santunan. Orang tuanya, adiknya, anaknya, bila perlu kasih beasiswa semua. Kasih biaya hidup. Salam dari saya. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek, ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta, Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung, mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Cuman ngomongnya nggak sekeras itu. Kalau kalian tidak bersedekah, kalian masuk neraka jahanam. Jangan ketika kita difitnah, kita dianiaya, diam. Kalau kita diam jadi fitnah, merajalela, jadi dosa orang. Kita mesti jelaskan. Setelah kita jelaskan, orang tetap fitnah kita, itu kita nggak salah lagi. Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kita
berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya, kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai, Pak. Tolonglah, Pak, dihargain satu sama lain, Pak. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya, atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Oleh karena itu maka penanganan, cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini teman, kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya, berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan Ketua Umum Jokowi Mania juga kena siduk. Kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Cukup teman-teman? Cukup. Saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Saya semoga saya mendapatkan pesan saya sekali lagi, jangan coba-coba. Hari ini siapapun yang menyakiti hati rakyat, kita akan turun langsung ke lapangan. Kita nggak peduli backingnya dari mana. Pesan sekali lagi terus saya harus sampaikan untuk para pelaku usaha dan pengusaha yang melakukan praktek seperti ini, penahanan ijazah, kita akan melakukan tindakan hukum. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini. Ya. Begitu ijazahnya sulit
cari-cari salahnya, skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kedolimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian. Orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani, karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan. Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau belum ngerasain kuda katanya. Lagi banyak tikus. Dan itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga, gitu loh, kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres, raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangu gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. Kalau model Roy kan selalu dengan gitu loh. Kan kita udah banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, tantang betente. Giliran dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusia aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi, belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses, kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan, kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak, kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Seperti itu dia cara sudah mereka. kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu loh? Nggak maksud gue bagaimana ya? Kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi
palsu, keputusannya tidak batal. Iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya. Jadi inti hari ini saya datang ke sini. Foto. Awalnya memang banyak yang bilang, ya, loh kok di luar protokoler, masa menteri datang ke gubernur, ya gitu. Dan apa ini saya bilang, ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya, ya, dia adalah orang yang saya selalu minta nasihat. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Ya. Saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah kemudian orang itu nggak puas. Nah kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi, nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan? Aneh bener. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami. Bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Ini seandainya Puslapor bilang asli gitu ya, nggak bisa. Kita mesti lihat KRS-nya, kita mesti lihat nilai transkripnya, kita mesti lihat daftar tugas-tugas dia selama 5 tahun dia klaim kuliah. Gitu. Kita nggak bisa cuma percaya dengan sekelompok orang yang itu saja mengaku sebagai teman seangkatannya dia. Kita butuh pengakuan atau saksi-saksi dari secara komprehensif. Iya, kan itu. Kemudian kita harus bertemu juga dengan dosen-dosen. Pihak yang sebelah sana, jangan Bang Desmond dilaporkan.
Kapolda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian, enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismond dan kawan-kawan sudah betul, itu jalan, teruskan. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Solo, sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu, dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu, walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya, orang kuliah di Gajah Mada lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak mah juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Mas itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Mantap, bener. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Jadi prosesnya jangan dibalik. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Nah, jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan barang bukti. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Ijazah itu kan dinilai kriminalisasi pengamat. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa.
Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang pernah sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa, kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede. Kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan. Apakah terjadi lagi demo yang besar? Atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Halo sahabat traders, kembali lagi dengan saya Johannes Leo. Di video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh trader pemula. Mempelajari kesalahan akan membuat kita menjadi semakin lebih baik. Kita harus mempelajari kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memiliki performa yang lebih baik ke depannya. Saya pun juga melakukan banyak kesalahan, terutama ketika saya pertama kali mencoba trading. Banyak kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya berharap kesalahan tersebut tidak kalian lakukan. Maka dari itu, di sini kita akan menjelaskan beberapa kesalahan yang harusnya kalian tidak lakukan sebagai trader. Kesalahan pertama adalah tidak bisa melakukan analisa teknikal. Ini adalah kesalahan yang paling umum, paling fatal, dan paling sering terjadi. Gimana kamu mau sukses dalam melakukan trading kalau kamu saja tidak bisa melakukan analisa, tidak bisa melakukan technical analysis, tidak bisa cara baca grafik, dan tidak bisa menentukan posisi yang ideal, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kamu tidak tahu sama sekali apa yang kamu lakukan, kamu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi itu adalah hal yang kurang bijak. Dan gimana kamu mau berhasil? Karena trading itu adalah salah satu skill yang sangat sulit untuk dipahami. Sehingga trading ini juga sama seperti profesi-profesi lainnya. Seperti halnya penyanyi, seperti dokter, seperti pengacara, bahkan seperti pemadam kebakaran. Mereka membutuhkan latihan bertahun-tahun, membutuhkan sertifikasi khusus, membutuhkan jam terbang tinggi, sehingga mereka expert di bidang masing-masing. Sama halnya dengan trading. Jadi kalau teman-teman trading, tapi teman-teman tidak tahu cara baca grafik, itu persis seperti pengemudi yang tidak tahu cara bawa mobil. Atau sama juga, misalkan dokter yang tidak bisa baca hasil ronsen. Itu sangat fatal. Jadi teman-teman harus belajar mengenai cara membaca grafik, cara memahami technical analysis, fundamental analysis, dan narrative analysis. Kita lanjut, kesalahan kedua yang sering trader pemula lakukan itu adalah percaya apa kata berita. Kalian baca headline-nya terhadap suatu topik tertentu dan kalian langsung melakukan suatu aksi beli atau aksi jual. Padahal di dunia trading itu ada istilah buy the rumor and sell the news.
Atau teman-teman beli saat dirumorkan atau digosipkan, dan ketika masuk berita, itu waktunya untuk jualan. Istilahnya teman-teman ketika sesuatu itu sudah masuk berita, maka semua orang sudah tahu. Itu adalah tandanya kamu telat terhadap sesuatu. Atau itu adalah sinyal di mana teman-teman harus melakukan hal yang sebaiknya. Masih ingat di 2021 ketika media-media lokal memberitakan mengenai Metaverse. Metaverse is the future, atau masa depan. Setelah 2 minggu dari berita itu muncul, maka semua aset Metaverse mengalami penurunan yang signifikan. Jadi memang kita bisa bilang ketika sudah masuk berita, itu adalah sinyal puncak. Dan teman-teman harus melakukan penjualan aset tersebut. Jadi buy the rumor and sell the news. Itu adalah hal yang sangat umum di market trading. Jadi teman-teman harus waspada dan melakukan hal yang sebaliknya. Kesalahan yang ketiga, yaitu suka mencari pembenaran. Percaya tidak percaya, market itu adalah tempat yang paling demokratis. Ketika kita betul, maka kita akan di-reward dengan keuntungan. Tapi ketika kita salah melakukan sesuatu, kita akan memperoleh kerugian. Punishment itu adalah kerugian. Dan kita memperolehnya saat itu juga. Ketika kamu berspekulasi harga akan naik, dan kamu melakukan pembelian, kamu akan memperoleh keuntungan saat itu juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi itulah pentingnya teman-teman memahami apa yang teman-teman beli. Dan sebuah keputusan kredit atau keputusan untuk investasi itu teman-teman sendiri. Jadi sebelum berinvestasi, teman-teman tetap harus melakukan research, due diligence, dan juga mencari informasi-informasi yang relevan sebelum melakukan sesuatu keputusan. Market memang tempat yang adil. Market adalah hakim satu-satunya yang bisa mereward atau mempanis analisa yang teman-teman lakukan. Kesalahan keempat adalah terlalu percaya diri. Mungkin poin ini sedikit kontradiksi dengan poin ketiga. Di mana poin ketiga, kita ungkap teman-teman harus percaya diri. Memang percaya diri itu boleh, tapi terlalu percaya diri itu tidak boleh. Karena seringkali ketika kita terlalu percaya diri atau overconfidence, kita mengesampingkan fakta dari segala keputusan yang kita ambil. Padahal memang keputusan apapun itu pasti ada salahnya. Dan memaklumi adanya suatu kesalahan itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Jadi teman-teman tetap harus siap akan suatu potensi kesalahan dari setiap keputusan yang teman-teman ambil. Karena terkadang para trader pemula 90%-nya selalu merasa overconfidence. Jadi teman-teman pahami kalau kesalahan itu pasti terjadi. Dan market itu adalah tempat yang sangat dinamis. Sehingga teman-teman harus terus belajar dan juga terus berkembang sesuai dengan dinamika market yang ada. Baik teman-teman, jadi itu adalah 4 kesalahan trader pemula yang sering terjadi. Dan saya harap kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi kepada kalian. Sehingga di bull market yang akan datang, teman-teman bisa memanfaatkan semua kenaikan harga dan teman-teman bisa cuan maksimal. Menurut teman-teman, kesalahan apa lagi yang bisa dilakukan oleh trader pemula? Ceritakan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video selanjutnya.